ini semoga kita semua diberikan kebaikan dan juga tidak kurang suatu apapun. Dan selamat datang di channel Tarot Cafe. Dan untuk yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, juga komen, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar mendapat pemberitahuan apabila ada video-video baru yang di-upload. Dan hari ini Tarot Cafe ingin sedikit berbagi pengetahuan bagaimana cara membaca kartu tarot. Dari setiap kartu ini memiliki makna dan artinya masing-masing. Nah, nanti kita akan coba untuk berbagi bagaimana cara membaca atau mengamati arti dari tiap-tiap kartu. Nah, kartu tarot ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama itu ada Arkana Mayor. Arkana Mayor terdiri dari 22 kartu yang dimulai dari angka 0. Nah, angkanya dari angka Romawi ya, dari angka 0 sampai angka 21. Jadi totalnya Arkana Mayor ini berjumlah 22. Nah, Arkana Mayor dominan bercerita tentang kejadian-kejadian besar. Kejadian-kejadian besar yang memiliki durasi waktu yang cukup lama. Itulah garis besar dari sebuah Arkana Mayor. Kemudian bagian kedua dari kartu tarot yaitu Arkana Minor. Nah, ini Arkana Minor. Arkana Minor ini merupakan kumpulan dari 4 kartu. Ada kumpulan Cups, ada Pentacle, ada Wand, dan juga ada Sword. Nah, untuk Minor Arkana ini bercerita tentang kejadian-kejadian kecil atau kejadian-kejadian pendukung dari kejadian yang ada di Arkana Mayor. Jadi seperti itu. Nah, kita akan mulai saja coba untuk membagi pengetahuan bagaimana membaca atau memahami setiap kartu yang ada di kartu tarot ini. Yang pertama, ini adalah The Fool. The Fool di Arkana Mayor ini bercerita tentang sebuah sifat yang terlihat polos. Jadi di The Fool ini kita bisa lihat ada seperti badut atau clown atau orang yang riang gitu yang terlihat polos, dan juga bermakna sebuah kesucian, dan juga bermakna awal, juga bermakna kemurnian. Jadi The Fool lebih bercerita tentang kepolosan, kesucian, awal, dan kemurnian. Lalu untuk kartu yang kedua, ini ada The Magician. The Magician atau pesulap. Nah, pesulap ini bukan berarti bahwa kartu ini menceritakan bahwa orang itu bisa sulap, bukan. Tapi The Magician lebih bermakna memiliki niat. Jadi The Magician ini kartu yang bercerita tentang niat, kehendak, keinginan, dan juga keahlian. Nah, yang kemudian ada The High Prince. The High Prince ini bercerita tentang kebijakan, inspirasi, kemudian rahasia, dan juga masa depan. Kartu yang berikutnya The Empress. The Empress bercerita tentang kesuburan. Jadi gambarnya wanita, bercerita tentang kesuburan, kepedulian, cinta kasih, dan juga keberhasilan. Kartu yang berikutnya The Emperor. Nah, The Emperor ini bermakna kekuatan. Ada kekuatan di sini, ada kekuasaan, kemudian ada perlindungan dari seorang raja, dan juga kontrol. Itu makna dari kartu The Emperor. Kemudian kartu The Hierophant.
ini bercerita tentang sebuah pernikahan, kemudian kebenaran, ada juga pengampunan dan tradisi serta rohani. Kartu berikutnya The Lover. The Lover bercerita tentang adanya godaan, adanya pilihan, kemudian ada resiko dari sebuah cinta, dan juga ada komunikasi. Yang berikutnya The Chariot. Kartu ini bercerita tentang adanya sebuah masalah, kemudian ada perang, ada sebuah keputusan, ada ambisi, dan ada balas dendam. Dan di kartu Strength ini bercerita tentang kekuatan, ada juga keberanian, tapi terlihat adanya kemurahan hati dan juga energi. Kartu yang selanjutnya The Hermit. The Hermit ini lebih bercerita tentang pencerahan, kemudian jati diri, kebijaksanaan, tapi ada juga pengkhianatan. Yang berikutnya The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune ini lebih bercerita tentang takdir. Ada harta di sini, ada kesuksesan, ada peluang, dan ada bakat. Kartu berikutnya The Justice. The Justice bercerita tentang keadilan, kebenaran, kejujuran, dan juga keseimbangan. Lalu ada Hangman. Hangman atau orang yang dibalik. The Hangman ini bercerita tentang sudut pandang yang lain. Kemudian ada kehati-hatian juga, ada intuisi, ada sebuah profesi atau ramalan, dan juga ada sebuah kesiapan. Berikutnya Death. Death ini bercerita tentang akhir, dan ada juga sebuah transisi, ada kematian, dan ada perubahan. Yang berikutnya ada The Temperance, bercerita tentang kesederhanaan, kemudian harmoni, pengelolaan, dan juga toleransi. Yang berikutnya The Devil. The Devil ini lebih banyak bercerita tentang sebuah obsesi, ambisi, kekerasan, ketergantungan, dan juga sifat yang merusak. Kartu berikutnya The Tower. The Tower ini lebih banyak bercerita tentang penderitaan, kesengsaraan, bencana, aib, dan juga penipuan. Berikutnya ada The Star. The Star bercerita tentang sebuah kehilangan. Ada unsur spiritualnya di sini, tapi ada juga pengabaian dan juga kekurangan. Kartu yang berikutnya The Moon. The Moon ini bercerita tentang sebuah kebenaran, tapi adanya juga bahaya yang harus dibarengi dengan kewaspadaan, dan juga ada cerita persepsi di kartu ini. Yang berikutnya ada The Sun. The Sun bercerita tentang sebuah pencapaian, sebuah kebahagiaan, dan ada kepercayaan diri dari kita lihat dari gambar-gambarnya. Lalu ada terakhir ini ada perkawinan yang bahagia, yang semua ada di kartu The Sun. Kartu berikutnya The Judgment. The Judgment ini bercerita tentang sebuah transformasi atau perubahan, kemudian ada pembaharuan, dan juga awal dari perubahan. Dan yang terakhir di kartu Mayor Arcana ini ada The World. The
Sword ini bercerita tentang sebuah hasil prestasi, kemudian ada kebebasan dan juga titik balik. Nah, tadi itu makna-makna dari tiap kartu yang ada di Arkana Mayor. Sekarang kita akan coba buka di Arkana Minor. Yang pertama ini ada Ace of Sword, jadi kartu pedang. Kartu pedang ini lebih banyak bercerita tentang pemikiran atau sebuah ide. Nah, kartu Ace of Sword ini bermakna adanya awal atau ide dan juga pilihan. Jadi satu pedang Ace of Sword ini bercerita tentang awal dari sebuah ide, awal dari sebuah pilihan. Dua pedang ini bercerita tentang adanya keraguan. Dua sword ini bercerita tentang adanya keraguan. Bisa dilihat dari gambarnya, bisa kita cari makna bahwa ada keraguan di dalam makna kartu ini. Kemudian yang ketiga adalah tiga sword, tiga pedang. Tiga pedang ini bercerita tentang hati yang terluka atau perasaan yang terluka. Jadi ada perasaan sakit hati atau tersakiti di kartu ini. Yang berikutnya, yang keempat, empat sword ini bercerita tentang adanya kekuatan dalam diri. Adanya kekuatan di dalam diri. Dan 5 sword bercerita tentang memanfaatkan orang lain. Jadi kita lihat dari gambarnya, bermakna memanfaatkan orang lain. Kemudian 6 sword ini bermakna pemahaman dan pengalaman. Jadi pengalaman dan pemahaman akan membawamu ke suatu sisi dari sebuah kehidupan. Kemudian ada 7 sword. 7 sword ini bermakna memilah-milah pengalaman, memilah dan memilih mana pengalaman baik, mana pengalaman buruk, dan tidak lagi melakukan pengalaman-pengalaman yang buruk. Ini ada di 7 sword. Kartu berikutnya 8 sword. 8 sword ini lebih bercerita tidak mendengarkan orang lain atau tidak peduli dengan lingkungan, masa bodoh dengan omongan orang lain. Kartu ini lebih bercerita tentang masalah seperti itu. Yang berikutnya ada 9 sword ini bercerita tentang manusia yang terbebani dengan pikirannya masing-masing. Jadi di sini banyak beban yang harus dipikirkan sehingga tidak sanggup lagi. Bisa dilihat dari gambarnya sendiri. Dan terakhir adalah 10 sword ini bercerita tentang adanya pengkhianatan dari perasaan. Jadi kita bisa lihat gambarnya dan cari maknanya bahwa kartu 10 sword ini bercerita tentang pengkhianatan dari perasaan. Nah, kemudian ada Page of Sword. Page of Sword ini lebih bercerita bahwa laki-laki, kartu ini bermakna laki-laki yang lebih muda atau seumuran. Kemudian ada Knight of Sword. Ini laki-laki yang masih laki-laki yang sama, yang seumuran. Kemudian ada Queen of Sword. Ini lebih ke orang tua perempuan, orang yang sudah berumur, wanita yang sudah berumur. Dan King of Sword ini lebih bercerita tentang ada laki-laki yang sudah berumur. Jadi seperti itu. Nah, kelompok kartu berikutnya ada Wand. Wand ini lebih menceritakan tentang sebuah tindakan
tindakan pekerjaan atau apa yang dilakukan. Oke, kita langsung di kartu pertama, di Ace of Wands. Ace of Wands ini bercerita tentang adanya awal dari sebuah tindakan, Kemudian Two Wands ini memilih tindakan. Jadi kartu ini bercerita tentang memilih tindakan, mana tindakan yang akan dijalani, mana tindakan yang tidak akan dijalani. Kartu yang ketiga, Three Wands atau 3 tongkat. Ini lebih bercerita tentang menerima apa yang terjadi. Kartu ini bermakna menerima apa yang terjadi. Kemudian di 4 Wands ini mempunyai makna, yaitu memiliki tujuan langkah. Jadi 4 Wands ini bercerita tentang tujuan langkah. Yang kelima ada 5 Wands. 5 Wands ini bermakna pertentangan. Dari kita lihat dari gambarnya, ada pertentangan di sini, ada perkelahian, ada perebutan. Kemudian yang ke-6 Wands ini adalah bermakna sebuah pencapaian. 6 Wands bermakna sebuah pencapaian atau hasil. Kemudian ada 7 Wands. 7 Wands ini bermakna menghadapi semuanya sendiri. Jadi bisa dilihat dari gambarnya, dia sibuk menghadapi semuanya sendiri. Kemudian ada 8 Wands. 8 Wands ini lebih bercerita atau bermakna tekun dan bersabar. 8 Wands ini bermakna tekun dan bersabar. Kemudian ada 9 Wands. 9 Wands ini bermakna fleksibel dalam melakukan dan menjalani semuanya. Dan yang 10 Wands ini bermakna terbebani. Jadi semuanya menjadi beban. Apa yang dilakukan, apa yang dirasakan menjadi beban. Nah, kalau Page of Wands ini masih sama seperti yang tadi. Ini perempuan atau laki-laki yang lebih muda atau sepantaran. Kemudian Knight of Wands sama, yang lebih muda atau yang seumur. Nah, Queen of Wands ini bercerita tentang wanita yang lebih tua. Kemudian Knight of Wands ini adalah laki-laki yang lebih tua. Nah, selanjutnya ada ini Ace of Cup. Ace of Cup ini bercerita, Cup ini lebih dominan bercerita tentang emosi atau perasaan. Jadi di sini Ace of Cup ini bercerita tentang adanya awal dari sebuah perasaan. Yang kedua ini adalah komitmen. Yang ketiga, adanya hubungan alternatif. Jadi di sini kita bisa lihat ada 2 wanita dan 1 pria. Yang keempat, kembali mempertimbangkan hubungan. Makna dari 4 cup ini kembali mempertimbangkan hubungan. Kemudian 5 cup bercerita bahwa harapan itu masih ada. 5 cup, harapan itu masih ada. Kemudian 6 cup ini bermakna terbuka dan berbagi. 7 cup ini bermakna sibuk dengan keinginannya. Jadi seseorang yang sibuk dengan keinginan sampai dia tidak melakukan apa-apa, dilihat dia hanya mencoba membayangkan semua keinginannya. Kemudian ada 8 cup ini bercerita tentang kebahagiaan diri sendiri, mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Kemudian 9 cup lebih bercerita atau bermakna pasrah atau lebih menerima kondisi
9 cup ini menerima kondisi. 10 cup bermakna keluarga bahagia. Di sini kita bisa lihat ada ibu, ayah, dan anak yang berbahagia. Dan masih sama seperti kartu yang lainnya. Page of Cup, ada laki-laki atau perempuan yang sepantaran atau lebih muda. Knight of Cup, laki-laki atau perempuan yang seumuran atau lebih muda. Queen of Cup, perempuan yang lebih tua. King of Cup, laki-laki yang lebih tua. Nah, ini ada kumpulan kartu yang terakhir, kartu Pentacle. Kartu Pentacle ini lebih bercerita tentang kekayaan atau materi. Lihat yang pertama, Ace of Pentacle. Ace of Pentacle ini bermakna awal yang nyata. Ace of Pentacle bermakna awal yang nyata. Kemudian dua Pentacle bermakna memiliki kondisi yang stabil. Memiliki kondisi yang stabil. 3 Pentacle bermakna pembuktian. Ada yang harus dibuktikan, memperlihatkan kepada orang lain. 4 Pentacle bermakna sebuah keseimbangan. Keseimbangan finansial, keseimbangan materi, keseimbangan apa yang dimiliki. Kemudian 5 Pentacle bermakna bercerita tentang berjuang membantu. Jadi 5 Pentacle bermakna berjuang membantu. Kemudian 6 Pentacle bermakna berbagi dengan yang tepat. Berbagi dengan yang tepat, bukan dengan yang meminta. Berbagi dengan yang tepat. Kemudian kartu berikutnya 7 Pentacle. 7 Pentacle bermakna memanfaatkan peluang. 7 Pentacle bermakna memanfaatkan peluang. Kemudian 8 Pentacle. 8 Pentacle ini bercerita tentang keuletan dan keteguhan. Di gambar kita bisa lihat orang yang sibuk bekerja. Jadi kartu ini bermakna keuletan dan juga keteguhan. Ada 9 Pentacle, kartu yang bermakna sebuah keberhasilan. Kemudian 10 Pentacle ini ada bercerita tentang kejayaan keluarga. Jadi 10 Pentacle ini kartu yang bermakna sebuah kejayaan keluarga. 4 kartu berikutnya masih sama. Page of Pentacle, laki-laki perempuan yang seumuran. Knight of Pentacle, sama laki-laki perempuan yang seumuran, lebih ke dominan ke laki-laki. Queen of Pentacle, bisa dibilang wanita yang berumur lebih tua. Dan King of Pentacle, laki-laki yang lebih berumur. Nah, jadi tadi sudah kita bahas makna-makna dari kartu-kartu yang ada di kartu tarot, dan semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami apa sih sebenarnya kartu tarot itu. Kartu tarot itu bercerita tentang apa, kemudian kartu tarot itu bisa dirangkai menjadi sebuah cerita yang bagaimana. Jadi kartu tarot itu nggak cuma bicara mistis-mistis, tetapi ada sebuah teori, ada sebuah pengalaman yang bisa dibagikan di tiap-tiap kartu tarot yang ada di sini. Jadi sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe yang baru bergabung, kemudian like, komentar
apabila ada kekurangan, apabila ingin memberikan masukan, dan juga klik tombol lonceng agar bisa mendapatkan pemberitahuan jika ada video-video baru yang baru diupload. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih, stay healthy, dan bye-bye.